Di luar Nurul, lebay, yang nggak mungkin kejadian di dunia nyata. Mukanya dengan ekspresi "Who the F word Arijit Singh?" Sebenarnya ini adalah kekeliruan persepsi yang sering terjadi dan cenderung nerobos kaidah sains or lebay absurd. Itu kata kritikus film. Kita sebagai penonton nikmatin aja. Di India, industri film itu punya hierarki atau kasta berdasarkan wilayah karena bahasa dan dialeknya kedengaran kayak sama aja di kuping orang Indonesia. Film India mah bebas. Bahkan India pernah masuk nominasi dan menang Oscar. Ya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi nikmati aja film-film India. Lama-lama ntar juga suka. Ngomongin film India berarti juga kita mesti sedikit kenalan sama masyarakatnya. Bukan cuma soal keunikan dunia perindavan yang sering kita lihat di medsos. Masyarakat India tuh punya dua gaya hidup utama, yaitu kriket dan film. Mereka tuh sangat terikat dengan dua hal tersebut. Kriket bagi rakyat India lebih dari sekedar olahraga. Kriket tuh semacam gairah nasionalisme yang udah ngakar kuat dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat di sana. Kita taunya sepak bola adalah olahraga terpopuler di dunia kan? Tapi enggak buat orang India. Sepak bola cuma menempatin urutan kesekian di hati mereka. Beda kayak Indonesia yang dukungan ke timnas sepak bolanya militan dengan supporter garis keras. Belum lagi kalau bahas fanatisme orang Indo sama klub bola. Di India nggak sepanatik kita urusan sepak bolanya. Nomor satunya kriket. Menyoal film, nggak usah ditanya lagi. India adalah salah satu produsen film terbesar di dunia. Buat kebanyakan dari kita, mendengar kata film India yang terlintas pertama kali adalah Bollywood. Walaupun itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya tepat juga sih. Sebenarnya ini adalah kekeliruan persepsi yang sering terjadi, di mana nganggap semua film India adalah Bollywood. Bisa dimaklumi, mengingat film India nggak se-superior MCU di Indonesia. Sama kayak baru-baru kemarin ada kejadian viral di Indonesian Idol. Mungkin kalian pada tahu ya, kejadiannya gini. Pas audisi, salah satu peserta ditanya juri alasan ikut ajang Idol. Pesertanya ngejawab, "Aku pengen terkenal kayak Arijit Singh." Aku pengen seterkenal Arijit. Siapa? Arijit Singh. Arijit Singh. Penyanyi yang terkenal di India sana. Terus para jurinya pada bengong kayak mikir, mukanya dengan ekspresi "Who the F word Arijit Singh?" Saya yakin tuh fans garis keras film Bollywood yang nonton pasti gedek ngelihatnya. Tanpa ngediskreditkan siapapun, begitu juga film India yang bukan aliran mainstream di Indonesia. BTW kamu tahu Arijit Singh nggak? Tapi Ed Sheeran tahu kan? Pernah dengar Ed Sheeran nyanyi dengan lirik bahasa Hindi? Coba dengerin. Ed Sheeran featuring Arijit Singh. Lagunya enak bos, sumpah. Kapan lagi ngedenger Ed Sheeran fasih ngomong Hindi lewat lagu? BTW Arijit Singh ini adalah penyanyi asal India yang lagunya banyak dipakai di film-film Bollywood. Bollywood nyatanya cuma satu dari puluhan industri film yang ada di India yang memproduksi film berdasarkan bahasa dan budaya daerahnya masing-masing. Dan yang menarik, setiap industri film di India itu punya karakter, genre, dan cara bercerita yang unik, mencerminkan nilai budaya sampai bahasa yang digunakan di filmnya. Biar gampang memahaminya, gini deh, anggap aja India itu kayak Indonesia yang terdiri dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Terus, masing-masing pulau tersebut punya industri filmnya masing-masing juga berdasarkan asal daerahnya. Ada industri film dari Jawa, industri film dari Kalimantan, industri film dari Sumatera, dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitulah gambaran secara umum tentang industri film di India. Di India, industri film itu punya hierarki atau kasta berdasarkan wilayah. Istilah kasta di sini bukan soal kasta dalam kehidupan sosial ya. Media di India membaginya menjadi pertama, Bollywood yang udah populer secara global. Juga ada Tollywood, Hollywood, Mollywood, sampai Sandalwood. Ya, kamu nggak salah denger, Sandalwood. Emang gitu kali namanya.
Kalau kamu mikirnya, kenapa India jadi punya banyak industri film gitu? Kayak Indonesia juga, India tuh bukan cuma satu negara dengan satu budaya. India itu kumpulan budaya, bahasa, sejarah, dan identitas masing-masing daerah yang hidup berdampingan. Bhinneka Tunggal Ika juga, tapi versi Mahatma Gandhi. BTW saya punya autobiografi salah satu artis terbesar di Bollywood, yang semua orang udah kenal pastinya. SRK, Shah Rukh Khan, The King of Bollywood. Sekilas dari buku ini. Dia adalah dewa masa kini. Poster-posternya dijual sejajar dengan gambar dewa-dewi di jalan-jalan India. Bagi masyarakat India maupun non-India yang menggemari film Hindi, nama Shah Rukh Khan lebih besar daripada gabungan Tom Cruise dan Brad Pitt. Kisah Shah Rukh Khan sebagai seorang bocah muslim kelas menengah dari Delhi menjadi salah seorang bintang film besar dalam dunia industri perfilman terbesar di dunia menjadi legenda. Sehingga setiap kali dia menjentikan puntung rokok, orang-orang akan memungutnya sebagai souvenir. Wow. King of Bollywood. Sebesar itu efek dari orang yang disebut King of Bollywood. Di negara India, industri film yang berada di India bagian utara dikenal sebagai Bollywood, yang umumnya pakai bahasa Hindi dengan dialog banyak bercampur bahasa Inggris. Sementara industri film asal India bagian selatan, seperti Tollywood, Kollywood, Mollywood, dan Woodwood yang lainnya tadi, biasanya menggunakan dialog tradisional dari berbagai bahasa lokal yang ada di India bagian selatan, seperti Telugu, Tamil, Malayam, dan lain-lain. BTW mungkin agak sulit ngebedain film Bollywood, Tollywood, Kollywood, dan Woodwood lainnya, karena bahasa dan dialeknya kedengaran kayak sama aja di kuping orang Indonesia. Kalian mungkin pernah ngeliat video troll film India jadul, atau trailer film India yang adegannya out of the box, di luar Nurul, lebay, yang nggak mungkin kejadian di dunia nyata. Nah, video-video gitu hampir bisa dipastikan berasal dari adegan film-film India bagian selatan. Contoh videonya seperti adegan dengan pisang, mobil terbang nabrak helikopter, atau yang paling lucu adalah adegan transplantasi hati menggunakan hati buatan yang terbuat dari gabus, dan langsung pasang gitu aja, yang absurd-absurd lah. Tapi film India mah bebas. Bahkan India pernah masuk nominasi dan menang Oscar. Beberapa film India yang memenangkan Oscar antara lain film dokumenter pendek yang berjudul The Elephant Whisperer pada tahun 2023 untuk film dokumenter pendek terbaik, dan lagu Natu Natu dari film Triple R tahun 2023 juga untuk lagu original terbaik. Juga ada film dokumenter Period End of Sentence tahun 2019 untuk film dokumenter pendek terbaik. Selain itu ada juga Slumdog Millionaire. Dulu sempat heboh tuh filmnya, yang meskipun diproduksi di Inggris, banyak elemen India dan menangin banyak Oscar, termasuk untuk komposer filmnya, A.R. Rahman. Terus ada lagi Salam Bombay tahun 1998, dinominasikan untuk film berbahasa asing terbaik. Writing with Fire tahun 2022, nominasi untuk film dokumenter fitur terbaik. Dari Mobil Terbang tadi sampai menang Oscar, perkembangan industri film yang patut diapresiasi kan sebenarnya. BTW kebanyakan film asal India Selatan yang sukses besar di pasaran global setelah didubbing ke bahasa Hindi dan bahasa lain. Ini tuh menunjukkan dominasi film asal India Selatan dalam dekade terakhir lah. Di antaranya film Bahubali dan Triple R yang menggunakan bahasa Telugu. Juga ada film KGF menggunakan bahasa Kannada, berhasil menembus box office dunia dan bahkan meraih penghargaan internasional. Kalau dipikir, kenapa film asal India Selatan belakangan bisa sukses dan menyaingi film mainstreamnya Bollywood? Karena industri film asal India Selatan nggak malu sama akar budaya mereka, walau mungkin agak norak di mata kita yang belum kenal. Berbeda sama Bollywood, yang kadang terlalu pengen kelihatan kayak film barat. Dan itu tadi, film-film Tollywood atau film asal India Selatan lainnya mayoritas tetap mempertahankan ciri khas mereka, yaitu out of the box dan cenderung nerobos kaidah sains or lebay absurd. Kalau kita nonton film Triple R yang sukses nembus Hollywood, sebenarnya banyak adegan yang di luar nalar. Tapi karena didukung sinematografi yang apik plus cerita yang solid, adegan-adegan yang di luar nalar itu malah jadi, ya oke lah, sebuah nilai tambah. Itu kata kritikus film. Kita sebagai penonton, nikmatin aja. Ada lagi nih uniknya dari industri film asal India Selatan. Film asal India Selatan kayak menghadirkan standar baru soal ketampanan dan kecantikan aktor sama aktrisnya. Kalau selama ini kita banyak ngelihat film-film Bollywood yang memiliki artis-artis kece berkulit terang, kontras dengan artis asal India Selatan yang mayoritas berkulit gelap.
Secara garis besar, film-film India, baik Bollywood, Tollywood, dan Wood yang lain, di masa sekarang nih udah ngalamin perkembangan yang beda banget sama jawaban stereotip kebanyakan dari kita kalau ditanyain pendapat soal film India. Dan film-film India yang sekarang juga bisa jadi pilihan kalau lagi bosan sama film-film Hollywood. Hari ini tuh film India sangat variatif, jauh lebih variatif dari film-film Indonesia mungkin, yang masih mayoritas film horor banyak disukain penonton. Sekarang tuh film India nggak hanya film tentang percintaan yang menye-menye, tapi banyak cerita dengan tema lain. Jadi buat orang-orang yang masih nganggap film India ceritanya gitu-gitu aja dan isinya sekedar nari dan nyanyi, mending cek lagi deh film-film India terupdate sekarang. Dan sedikit saran nih, kalau pengen menikmati film Tollywood atau film asal industri India Selatan lainnya, baiknya dia tonton dulu trailernya. Jadi kita bakal bisa ngira-ngira film kayak apa yang bakal kita tonton. Kalau dari trailer udah kelihatan ini film agak di luar nurul, ya jangan berekspektasi terlalu tinggi. Karena film-film India itu hanya bisa dinikmati kalau kita udah ninggalkan ego kita, yang kebanyakan kepengaruh nonton film-film barat. Sinema asal India Selatan seperti Tollywood dan kawan-kawan itu emang menantang akal waras kita. Tapi ingat, sejatinya film itu dasarnya adalah imajinasi yang divisualisasikan agar kelihatan nyata. Jadi nikmati aja film-film India. Lama-lama ntar juga suka.